Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda semua, dimanapun Ananda berada, berjumpa kembali dengan Bapak ya. Kali ini kita akan memasuki pembelajaran daring dengan pelajaran sejarah peminatan ya di kelas 10 dengan materi kajian ilmu sejarah ya di bab 2 dengan KD 3.4 dan KD 3.5, yang mana KD-nya adalah menganalisis sejarah sebagai ilmu, peristiwa, seni, dan kisah ya, dan menganalisis cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam karya sejarah. Ya. Baik, ini adalah kata kuncinya. Di dalam ruang lingkup sejarah itu ada apa saja? Kemudian bagaimana pola pikir sejarah itu? Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ada sejarah sebagai ilmu. Ya. Dikatakan sejarah sebagai ilmu, maka apabila peristiwa tersebut memang sudah terjadi pada masa lampau. Itu salah satunya. Kita lihat pengertian sejarah dari beberapa para tokoh ahli sejarah. Ada beberapa para ahli sejarah, namun di sini tidak dimasukkan semua, hanya beberapa tokoh-tokoh penting saja. Di antaranya ada pendapat dari Herodotus, atau beliau disebut dengan bapak sejarah. Ya. Kenapa dia dikatakan sebagai bapak sejarah? Karena beliau adalah orang penggagas pertama pada waktu itu. Dikatakan pada waktu itu bahwa sejarah menurutnya adalah perputaran jatuh bangunnya seseorang tokoh, baik itu masyarakat, di dalam sebuah peradaban. Kemudian, menurut Herodotus, sejarah juga tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan yang pasti, tetapi bergerak seperti garis lingkaran. Ya, itu pengertian sejarah jika menurut Herodotus. Sedangkan yang kedua ada Ibnu Khaldun. Apa yang dikatakan Ibnu Khaldun? Yang dikatakan Ibnu Khaldun adalah sebuah catatan-catatan tentang umat manusia dan peradaban dunia. Kemudian ada cerita tentang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri manusia pada masa lampau. Kemudian Topik Abdullah, dia juga mengungkapkan bahwa sejarah itu adalah tindakan manusia dalam jangka waktu tertentu pada masa lampau yang dilakukan di tempat tertentu. Oke, lanjut, ada beberapa tokoh lagi, salah satunya adalah Sartono Kartodirjo. Apa yang dikatakannya? Yang pertama adalah sejarah dalam arti objektif berarti kejadian atau peristiwa yang dapat ditunjukkan dengan bukti-bukti yang memiliki kebenaran objektif. Yang kedua, sejarah dalam arti subjektif berarti suatu konstruksi atau bangunan yang disusun penulis sebagai suatu uraian dari sebuah cerita. Jadi kalau menurut Sartono Kartodirjo, sejarah itu terbagi dua. Ada berdasarkan objektif, ada berdasarkan subjektif. Sedangkan menurut R. Muhammad Ali, ya, dikatakan bahwa sejarah itu adalah sejumlah perubahan kejadian dan peristiwa yang nyata. Kemudian sejarah juga dikatakan sebagai ilmu yang menyelidiki perubahan-perubahan kejadian dan peristiwa nyata. Yang berikutnya ada menurut R.G. Collingwood, mengatakan bahwa sejarah itu sebagai penyelidikan tentang aktivitas manusia pada masa lampau. Oke, kita cek di sini. Ciri-ciri sejarah dikatakan dia sebagai ilmu. Nah, ciri-ciri sejarah dikatakan sebagai ilmu jika menurut Kunto Wijoyo, yang pertama bersifat empiris, kemudian objek, mempunyai teori, mempunyai dan mempunyai metode. Nah, ini adalah penjelasannya. Dikatakan dia sebagai empiris, maka sejarah itu memang benar-benar diperoleh dari sebuah pengalaman, penemuan, pengamatan yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta sejarah yang ada. Ya. Kemudian yang kedua, mempunyai objek. Ya, mempunyai objek.
apabila sejarah itu menekankan pada apa yang dihadapkan, baik itu sasarannya, tujuannya, dalam sudut pandang waktu, dan lebih khusus lagi waktu yang telah berlalu. Kemudian yang berikutnya mempunyai teori. Apa itu? Sejarah itu mempunyai kaidah untuk memandu sejarawan dalam meneliti atau melakukan penelitian dalam menyusun bahan-bahan yang diperoleh dari analisa sumber dan juga dalam mengevaluasi dalam apapun yang ditemukannya. Kemudian mempunyai generalisasi. Apa itu maksudnya? Kesimpulan umum dari penelitian yang dia lakukan. Yang terakhir mempunyai metode. Jadi ada sebuah cara atau jalan yang bisa dilakukan menurut aturan tertentu dengan tujuan supaya pada waktu dia melakukan penelitian itu lebih terarah ya penelitiannya. Oke, kita lihat sekarang fungsinya atau manfaatnya atau kegunaan sejarah sebagai ilmu. Jika kita lihat ada dua, ada secara intrinsik, ada secara ekstrinsik. Ekstrinsik maksudnya ya, intrinsik dan ekstrinsik. Jika dilihat dari intrinsik, maka sejarah sebagai ilmu yang pertama, yang kedua sejarah sebagai pernyataan pendapat, yang ketiga sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau, yang keempat, sejarah sebagai profesi. Ya. Kemudian secara ekstrinsik. Secara ekstrinsik yaitu sejarah sebagai pendidikan moral, sebagai pendidikan penalaran, sebagai pendidikan politik, kebijakan, perubahan, dan masa depan. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Intrinsik itu dari mana? Dari dalam. Artinya apa? Memang berfungsi untuk diri kita sendiri. Contohnya tadi di sini kan dikatakan bahwa sejarah sebagai ilmu, ya berarti memang mempunyai manfaat sebagai ilmu di dalam diri kita, ya. Kemudian sebagai pernyataan pendapat, kita memiliki pendapat, memiliki argumen, memiliki pengalaman apa yang telah kita alami. Kemudian berikutnya sejarah mengetahui masa lampau, ya, karena kita sudah mengalaminya, kita sudah berada pada waktu itu, jadi kita tidak mungkin tidak mengingatnya. Kemudian sejarah juga dikatakan sebagai profesi, ya, apapun itu pekerjaannya, ya. Jadi orang yang bisa menceritakan masa lalu, ya, itu sudah bisa dikatakan sebagai profesi, ya. Dia bisa menceritakan kembali kepada cucu-cucunya, kepada anak-anaknya, kepada generalisasinya, maka bisa dikatakan sebuah profesi. Kemudian sebagai ekstrinsik ya, pendidikan moral, ya, kita mendapatkan pendidikan yang bermanfaat. Ada nilai-nilai positif di dalamnya. Pendidikan penalaran, kita bisa memikirkan ke depannya bagaimana. Politik dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Fungsi sejarah sebagai ilmu. Menurut Nugroho Noto Susanto menyatakan bahwa sejarah memiliki 3 fungsi. Yang pertama rekreatif, inspiratif, dan instruktif. Rekreatif, ya, dikatakan sebagai rekreatif apabila sejarah itu dapat menjadi sarana rekreasi. Selain mengunjungi situs sejarah, dapat dilakukan dengan membaca buku, ya. Jadi fungsi sejarah itu sebagai ilmu dikatakan tadi yang pertama sebagai fungsi rekreatif. Ya, kamu bermain-main ke sebuah tempat yang dikatakan tempat bersejarah, maka pada saat kamu bermain itu timbul sejarah sebagai rekreatif. Baik itu mengunjungi tempat-tempat wisata mungkin peninggalan batu-batuan, mungkin hutannya, goanya, dan sebagainya. Dan bisa juga kamu bisa mendapatkan ilmu itu dari membaca buku dimanapun. Bahkan sekarang lebih mudah, kita bisa membaca di internet atau Google. Kemudian yang berikutnya sebagai inspiratif, ya, kisah sejarah dapat memberikan inspirasi. Kenapa demikian? Setelah orang mendengarkan sebuah cerita sejarah,
orang itu mendapatkan inspirasi. Oh, dulu aja nenek moyang kita seperti ini, masa kita harus seperti itu juga. Kemudian tentu berpikir polanya, ya. Tidak mungkin mereka akan mengikuti sama dengan dulu. Mungkin ada sebagian yang sama, tapi ada juga yang bisa dibilang ada perubahan, ya, mengikuti pengaruh globalisasi, ya. Kemudian sejarah berperan sebagai memperkuat identitas bangsa dan mendorong dedikasi sebuah bangsa untuk berjuang, ya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah, ya. Kemudian yang ketiga ada fungsi instruktif. Fungsi instruktif berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Sejarah digunakan untuk sebagai penunjang dalam penjelasan mata pelajaran lainnya. Oke, lanjut sejarah sebagai peristiwa. Dikatakan sejarah sebagai peristiwa apabila ada 3 syarat ini. Ada objektif, unik, dan penting. Ini syaratnya. Dikatakan dia sebagai objektif apabila memang benar-benar peristiwa itu benar-benar terjadi, benar-benar dialami sama orang tersebut. Kemudian yang ketiga, unik. Apa maksudnya unik? Tidak ada peristiwa lain yang sama dengan peristiwa yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Jadi kamu memiliki sebuah peristiwa sejarah, kemudian apa yang kamu alami itu memang unik, nggak ada samanya dengan orang lain. Baik itu tempatnya, ceritanya, terus sama siapa kamu di situ, ya, maka tidak ada yang sama lagi dengan cerita yang orang lain. Tapi kalau sama maka tidak dikatakan unik, maka tidak termasuk syarat di antara ini. Kemudian yang ketiga ada penting. Dikatakan dia penting apabila setiap peristiwa itu memiliki perkembangan ilmu pengetahuan serta bagi kehidupan bangsa dan bermasyarakat. Fakta sejarah mengandung pelajaran bagi kehidupan manusia. Nah, artinya apa? Yang pertama objektif, yang kedua unik, yang ketiga penting. Artinya bahwa di sini yang penting ini adalah memang peristiwa yang dialami oleh seseorang tersebut bisa menjadi ilmu pengetahuan, bisa menjadi pembelajaran bagi siapa? Bagi orang yang mendengarkan, bagi orang yang membaca. Itulah dia. Apabila syarat peristiwa sejarah itu terpenuhi ada 3 tadi. Kemudian yang berikutnya ciri-ciri sejarah sebagai peristiwa, ya. Ya, yang pertama ciri-cirinya abadi, ya. Ciri-cirinya abadi. Kenapa demikian? Karena dapat dikenang sepanjang masa. Dulu nenek saya seperti ini, dulu bapak saya seperti ini. Jadi kamu kenang terus cerita itu, ya. Maka cerita itu dikatakan ciri-ciri sebagai yang pertama tadi abadi. Yang kedua ciri-cirinya apa? Unik. Ya, unik itu apa maksudnya? Unik itu maksudnya adalah hanya terjadi umur hidup, tidak berulang-ulang kali. Tapi kalau berulang-ulang kali maka itu tidak unik lagi. Ya, unik itu hanya 1 kali. Yang ketiga, peristiwa sejarah merupakan peristiwa yang penting yang dapat dijadikan momentum karena dia memiliki arti penting bagi pihak yang dipentingkan saat itu. Siapa dipentingkannya? Tentu kalian yang memiliki cerita peristiwa, ya. Dulu saya tamat puasa dibelikan sepeda. Nah, berarti sepeda yang kamu miliki itu memiliki sebuah peristiwa penting. Bagaimana momennya? Momennya saat kamu puasa tamat, barulah kamu dapat sepeda, ya. Contoh, ya. Kemudian kisah sejarah sebagai kisah. Interpretasi sejarah sebagai kisah, kita lihat apabila rekaman peristiwa masa lalu yang dibaca dan dilihat secara berulang-ulang. Kemudian, sejarah sebagai kisah ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adanya kepentingan, kelompok budaya, pembendaharaan pengetahuan, kemampuan berbahasa, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jenis sejarah sebagai kisah. Menurut subjeknya, ya, ada 2, ada sejarah lama, ada sejarah baru. Sejarah lama disebut dengan old story atau sejarah lama, sedangkan sejarah baru disebut dengan new story. Apa itu sejarah lama? Sejarah lama itu lebih mengutamakan kepada unsur kejadian, peristiwa, kisah, serta urutan kejadiannya. Sedangkan yang baru lebih berorientasi kepada masalah,
bukan sebuah peristiwa dan urut-urutannya. Itu dia. Beberapa tema peristiwa kajian sejarah sebagai kisah. Yang pertama ada sejarah politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Sejarah sebagai seni. Kekuatan dan kelemahan sejarah sebagai seni kita lihat di sini. Unsur seni dalam sejarah diperlukan untuk memperindah penulisan dan mempermudah pembaca dalam memahami proses rekonstruksi. Jadi, secara umum sejarah sebagai seni memiliki kekuatan yaitu dalam karakterisasi dan struktur atau alur penulisan. Yang berikutnya, penulisan sejarah sebagai seni terkadang kurang ilmiah karena unsur-unsur emosi atau intuisi sejarawan yang lebih dominan. Oleh karena itu, dalam penulisan sejarah, keterlibatan semua unsur diharapkan tidak mengorbankan proses ilmiah. Dapat disimpulkan bahwa kelemahan sejarah sebagai seni yaitu ketetapan dan objektivitas berkurang, serta cakupan materinya sangat terbatas. Jadi ada kelemahan dan ada kelebihan dari sejarah sebagai seni. Kelebihannya apa? Kalau kita membaca itu memang kita harus nyari yang aneh-aneh. Baik itu mungkin cara penulisannya, cara ukirannya. Jadi kalau dia berbeda dengan buku bacaan yang lain, maka pembaca ini akan lebih tertarik, semakin penasaran. Itu dia yang pertama ya. Kemudian kelemahannya bagaimana? Jadi kelemahannya itu terkadang penulis ini tidak banyak mencari referensi, tidak banyak mencari sumber-sumber yang berhubungan dengan apa yang akan ditulis di situ. Itulah salah satunya. Oke, lanjut. Unsur sejarah sebagai seni. Menurut William Dilthey, seorang filsuf modern sejarah, berpendapat tentang pengetahuan tentang rasa. Jadi sejarah sebagai seni itu sebenarnya tentang rasa. Ya, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Ya, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Contoh apa? Angin. Angin itu tidak bisa kamu lihat tapi kamu bisa merasakan. Oh, ini panas. Oh, ini dingin. Nah, itulah seni. Kemudian contohnya lagi apa? Barang. Ya, kamu memiliki barang. Barang ini sangat kamu sayangi. Kan barangnya nggak seberapa, tapi ada nilai yang terkandung di dalam barang tersebut. Berarti ada rasa tersendiri yang kamu miliki terhadap benda tersebut. Ya, jadi sejarah itu tidak hanya mempelajari segala yang bergerak dan berubah atau yang tampak di permukaan, tetapi juga mempelajari tentang motivasi mendorong terjadinya perubahan bagi pelaku sejarah. Hal tersebut mendorong sejarah sebagai seni. Nah, sejarah sebagai seni ada beberapa hal yang harus diperhatikan unsurnya. Yang pertama, intuisi ilham. Ya, intuisi atau disebut dengan ilham, yaitu apa? Pemahaman langsung atau insting dalam menulis sebuah peristiwa. Jadi orang yang menulis cerita itu tidak sembarangan. Dia memang harus memiliki imajinasi di dalam pemikirannya itu melebihi apapun. Ada insting di dalam pemikirannya. Oh, seperti ini kurang lebihnya. Kemudian yang kedua ada imajinasi. Dia bisa membayangkan apa yang terjadi sebelumnya dan sesudahnya. Berarti kalau misalnya manusia purba dulu, anggaplah manusia purba dulu berburu, berarti sebelum berburu apa yang dia lakukan? Berarti dia menyiapkan barang-barang untuk bagaimana dia menangkapnya hewan tersebut. Nah, kemudian setelah ditangkap, apa yang akan dilakukannya? Berarti kamu bisa membayangkan, mungkin dibakar dagingnya atau langsung dimakan mentah-mentah. Itulah imajinasi seorang peneliti. Jadi harus bisa membayangkan baik sebelum maupun sesudah. Kemudian ada emosi yang didapatkan. Emosi apa? Berupa rasa empati, perasaan terhadap objek peristiwa. Ya, objek peristiwa. Jadi setelah sejarawan itu menuliskan sebuah cerita,
orang yang membaca itu memiliki rasa empati terhadap ceritanya. Ini diceritakan begini-begini. Terus yang membaca merasa tersentuh hatinya. Nah, berarti di dalam cerita tersebut sudah menyerap rasa empati kepada pembaca. Kemudian yang keempat ada gaya bahasa. Nah, ini yang perlu dipahami. Pada saat kita membuat penelitian atau membuat laporan penelitian, wajib bahasa atau tulisan yang disampaikan tidak boleh terlalu ribet, tidak boleh terlalu susah untuk dipahami. Jangan sampai bertele-tele. Ya, yang mudah, simple, dapat dipahami. Dan ingat, wajib menggunakan bahasa nasional, akan lebih mudah dipahami. Yang baca orang Batak, tapi yang nulis pakai bahasa Sunda kan nggak paham. Jadi gunakanlah bahasa nasional. Kemudian kita lihat di sini ada konsep diakronik. Apa itu konsep diakronik? Ya, kita lihat di sini. Konsep diakronik ini adalah uraiannya. Jadi dikatakan bahwa dia dikatakan sebagai konsep diakronik apabila sejarah itu memandang peristiwa dalam sebuah transformasi atau gerak sepanjang waktu tersebut yang memiliki ciri konsep diakronik. Konsep diakronik mengutamakan dimensi waktu dan tidak terlalu memikirkan dimensi ruang. Kemudian, dimensi waktu yang dibuat, batasan awal dan akhirnya disebut dengan kurun waktu atau babakan waktu yang berurutan atau kronologis. Kemudian konsep sinkronik. Konsep sinkronik itu lebih mengutamakan penggambaran yang meluas dalam ruang dan tidak terlalu memikirkan dimensi. Ditandainya dengan adanya pembahasan tentang ilmu aspek sosial, baik itu politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, timbul pertanyaan, mengapa aspek ilmu sosial diperlukan dalam penulisan sejarah? Menurut Sartono Kartodirjo, menjelaskan bahwa ilmu sosial telah mengalami perkembangan pesat, sehingga dapat menyediakan teori-teori dan konsep yang berguna bagi analisis sejarah. Jadi, kenapa aspek ilmu sosial itu diperlukan dalam penulisan sejarah? Karena ilmu sosial itu luas sekali, sehingga pada saat penjelasan dari ilmu sosial sangat luas, kita mudah menggunakan teori-teori apapun yang ada di situ untuk menghubungkan dengan konsep penulisan yang akan dilakukan oleh sejarawan itu. Kemudian ada konsep periodisasi. Apa itu konsep periodisasi? Kita lihat di sini. Yang pertama, dimensi waktu dalam sejarahnya, ya. Periodisasi, kemudian semacam serialisasi rangkaian peristiwa menurut urutan zaman, memudahkan pemahaman suatu cerita sejarah sehingga terjadi kesinambungan. Nah, penyusunan periodisasi tergantung pada jenis sejarah yang ditulis, baik itu politik, sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Konsep kausalitas. Konsep kausalitas dalam sejarah berupaya menjelaskan peristiwa dengan merangkaikan berbagai fakta dalam sintetis hubungan sebab dan akibat. Konsep kausalitas menurut Kunto Wijoyo terbagi dua. Ada analisis monokausalitas, ada analisis multikausalitas. Analisis monokausalitas lebih menekankan pada terjadinya fenomena atau sebuah peristiwa yang disebabkan oleh satu faktor. Sedangkan analisis multikausalitas lebih menekankan terjadinya fenomena atau peristiwa itu dikarenakan oleh beberapa faktor penyebab. Nah, bedanya apa? Kalau monokausalitas hanya satu, sedangkan multikausalitas bisa lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, dan selebihnya. Ya, di situ perbedaannya. Baik, penutup. Ya, ada kutipan dari Kunto Wijoyo, yang mana kutipannya adalah orang tidak akan belajar sejarah kalau tidak ada gunanya. Kenyataannya bahwa sejarah itu terus dilihat orang di semua peradaban dan sepanjang waktu. Sebenarnya
cukup menjadikan bukti bahwa sejarah itu perlu, menurut Kunto Wijoyo. Terima kasih. Semoga video pembelajaran kali ini bisa menambah penjelasan yang sudah Bapak kirim di minggu lalu. Ya, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.